Selamat hari Sabtu teman-teman. Kita bertemu kembali di dalam komunitas pemuda remaja GKA Immanuel. Nah, tanpa terasa kita ini sudah sampai di akhir bulan November ya. Bulan depan kita sudah akan masuk dalam bulan Desember, bulan yang biasa kita ingat sebagai bulan-bulan kita yang merayakan Natal. Kali ini kita tidak bisa mungkin merayakan Natal seperti biasa-biasanya berkumpul, tetapi saya percaya kita semua akan membaca firman Tuhan, merenungkan, mengingat Tuhan yang hadir mengasihi kita itu, dan kita akan boleh bersama-sama menikmati dan mendapat berkat Natal dari Tuhan sendiri. Barangkali lebih berarti dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, Tuhan yang akan menuntun kita sekalian. Ya, hari ini kita akan bertanya jawab sebetulnya, tapi saya ingin memberikan sedikit pengantar untuk saudara-saudara. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertemu dalam komunitas muda remaja. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami semua boleh bertumbuh memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh bersama-sama saling menguatkan, saling menopang untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu. Tuntunlah kami demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, sepanjang bulan November ini kita bicara tentang berbuah, ya, berbuah. Melayani. Siapakah yang melayani? Seluruh umat. Nah, teman-teman, kita sudah mendengar pembahasan dari Muse Inje tentang bagaimana Alkitab mengajar kita untuk melayani. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil bukan untuk jadi orang awam dan hamba Tuhan, bukan. Tetapi kita ini semua dipanggil menjadi umat Tuhan. Kita bekerja bersama-sama. Memang kita ada di tempat yang berbeda, punya peran yang berbeda. Tapi sesungguhnya kita semua itu melayani bersama-sama. Melayani Tuhan, melayani umatnya. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya ikut sebuah seminar namanya Interface, ya. Dan saya sungguh dikuatkan oleh seminar ini. Dan saya ingin membagikan untuk saudara-saudara untuk membuka wawasan kita. Dan ini cocok dengan apa yang sedang kita bicarakan. Tentang berbuah, tentang melayani Tuhan bersama-sama. Ya, saya akan mulai dengan mengajak kita melihat Alkitab. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat Alkitab kita, ya, Alkitab ini, sebetulnya Alkitab itu membicarakan apa sih? Saya ingin mengajak saudara-saudara perhatikan, ya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita mesti ingat Ulangan 29 ayat 29. Begini firman Tuhan. Ini dikatakan Musa kepada seluruh jemaat Israel. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sini kita mengerti bahwa Alkitab itu adalah sebuah buku yang ditulis untuk menyatakan maksud Tuhan supaya kita bisa mendapatkan tuntunan hidup sebagai umatnya. Alkitab tidak menceritakan segala sesuatu tentang Tuhan. Ada hal-hal yang tersembunyi, kata Musa. Berarti ada hal-hal yang misteri yang tidak kita bisa mengerti. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan maksudnya seperti yang Dia kehendaki kita ketahui, supaya kita mendapatkan tuntunan untuk hidup di dalam jalan yang diinginkannya. Itu dia, ya. Nah, kalau sudah begitu, apa isi di Alkitab ini? Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka Tuhan menyatakan di dalamnya adalah bahwa di dalam hidup manusia, di dalam hidup kita itu Tuhan mempunyai misi, ya, Tuhan mempunyai tujuan, ya. Itu diceritakan di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dan kemudian Tuhan mengajak manusia itu untuk kemudian bersama-sama dengan Dia, ya, bersekutu di dengan Tuhan, menata kerajaan Tuhan, dunia Tuhan, dan kita bersukacita sebagai umat Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian,
Itu juga kita lihat nanti di akhir Alkitab kita dalam Wahyu 21 dan 22. Bagaimana di akhir perjalanan dunia nanti, maka keadaan itulah yang dipulihkan, di mana kita akan bersama-sama lagi dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi misi Allah. Dia ingin kita menikmati kebersamaan sebagai umatnya, memuliakan Dia di tengah segala ciptaannya. Nah, tetapi kemudian kita menemukan, bukan? Di dalam Kejadian yang ketiga, manusia itu kemudian keluar dari misi Allah ini ketika dia berdosa. Ya, manusia menganggap saya tidak mau lagi bersama dengan Allah, saya mau menjadi Allah. Itulah yang membuat kemudian Hawa itu mengambil buah itu, karena dia dibujuk, kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi seperti Allah. Dia keluar dari misi Allah dan dia berjalan sendiri. Dan sampai dengan Kejadian pasal yang ke-11, kita melihat begitu banyak cerita bagaimana manusia itu berjalan menurut jalannya sendiri dan mengalami banyak masalah, pergumulan, berbuat dosa, bahkan kehancuran, sampai pada pasal yang ke-6 ada cerita tentang Nuh, dan itu diakhiri sampai pasal yang ke-9. Nah, itu adalah cerita bagaimana Tuhan akhirnya memusnahkan manusia yang berjalan sendiri itu. Ini menunjukkan apa, saudara-saudara? Kita tidak bisa berjalan sendiri. Masa depan manusia itu tidak bisa oleh kekuatannya sendiri, sebab sesungguhnya dia umat Allah. Nah, saudara-saudara, kemudian pada pasal yang ke-12 mulailah kita menemukan misi Allah bersama umatnya kembali. Misi itu dipulihkan, ya. Setelah introduksi dari Kejadian 1 sampai Kejadian yang ke-11, pada Kejadian 12 Tuhan memanggil Abraham. Ya, Tuhan memilih satu orang yang bernama Abraham, dan kemudian dia berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Dan lalu ada satu kata-kata yang indah, yaitu apa? Dikatakan bahwa aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan tema inilah yang kemudian ada dalam seluruh Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Janji itu diulang lagi kepada Ishak dalam Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa akan mendapat berkat. Nah, dan kalau kita mengacu pada Perjanjian Baru, maka Perjanjian Baru mengatakan bahwa janji itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Galatia 3 ayat 16, janji itu digenapi begini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Saudara-saudara, dengan demikian kita tahu bahwa ketika Tuhan memulihkan umatnya, ketika dia membawa umatnya kembali untuk berjalan bersama-sama dengan dia, kita bisa melakukannya hanya di dalam Kristus Yesus. Hanya satu keturunan itu yang akan membuat kita ini mendapatkan berkat dan kembali dalam persekutuan dengan Tuhan dan berjalan sebagai umatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi kemudian kalau kita membaca lebih lanjut, kita akan menemukan di dalam Galatia 3 ayat 29 itu begini. Dan jikalau kamu adalah Kristus, kamu ini siapa? Kamu ini adalah kita, ya, umat Tuhan, gereja. Jikalau kamu adalah milik Kristus, nah kita ini milik Kristus, gereja. Nah ini dia, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji yang mana ini? Saudara-saudara sekalian, itu adalah janji yang mengatakan bahwa oleh keturunanmu lah seluruh bumi ini akan menjadi berkat. Saudara-saudara, dengan demikian jelaslah bagi kita, bukan? Memang karya penebusan itu sempurna di dalam Kristus Yesus. Keselamatan untuk mendapatkan hidup kekal itu
sempurna di dalam Kristus Yesus. Tetapi apakah kemudian Tuhan mengerjakan semuanya dengan Kristus Yesus? Tidak. Ya, Tuhan menjadikan di dalam Kristus umatnya, gereja. Dan maksudnya apa? Supaya melalui umatnya, yaitu anaknya itu, keturunan Abraham di dalam Kristus itu, kemudian kita ini juga melaksanakan janji Allah, yaitu sebagai keturunan Abraham kita menjadi berkat. Sekali lagi saudara-saudara, dengan demikian Tuhan mau kita menjadi umatnya yang berjalan bersama-sama Dia menuntaskan misi Allah yang nanti akan berhasil, akan pasti terjadi di dalam Wahyu yang nanti yang baru kita lihat nubuatnya, ya belum kita alami. Tetapi di dalamnya ada maksud gereja. Nah, ini sesuai saudara-saudara kalau kita membaca dari 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita. Untuk apa? Supaya kita ini memberitakan, ya, kita bekerja kembali. Nah, saudara-saudara, dengan begitu sesungguhnya siapa ini yang harus melayani? Semua, saudara-saudara, ya, semua. Di dalam pelayanan itulah kita ini menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Bukan cuma bertumbuh tapi berbuah. Nah, saudara-saudara sekalian, dari apa yang saya sharingkan ini, saya berharap saudara-saudara kita semua jadi lebih jelas gitu ya. Kalau kita ini bersama-sama bersekutu di Komisi Pemuda Remaja GKA Immanuel ini, kemana tujuan arah pertumbuhan kita ini? Kemana kita ini sedang berjalan? Saudara-saudara, saya tidak ingin saudara-saudara lalu jadi datang ke persekutuan pemuda remaja ini, saudara jadi pinter teologi atau saudara menjadi senang-senang di gereja gitu ya. Saudara punya pengetahuan yang banyak atau punya persahabatan yang baik dan sebagainya. Enggak. Tapi saya mau saudara-saudara kita semua ini bertumbuh, suatu hari kita akan jadi umat Allah yang beritakan kabar baik itu. Kita membawa janji yang Tuhan bawa untuk kita, yaitu supaya dalam hidup kita menjadi berkat. Dan itu bukankah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kita ada ini untuk menjadi berkat. Dan bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kalau kita menjadi dewasa. Apa itu menjadi dewasa? Kalau kita ini bersekutu dengan Allah, berjalan dalam misi Allah, kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hidup kita ini menjalani panggilan yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, dalam akhir seminar itu ada sebuah gagasan begitu ya. Kita punya banyak gambar tentang gereja. Gereja itu tubuh Kristus. Ya, karena itu kita mesti bertumbuh. Dan Yesus Kristus adalah kepala kita. Gereja itu adalah bangunan Allah. Disusun dengan kasih sebagai perekatnya. Begitu. Nah, ada satu gambaran yang ditawarkan, yaitu gereja sebagai terminal. Ya, gereja itu seharusnya seperti sebuah terminal, di mana semua orang datang ke situ untuk mendapatkan platform yang sama, mendapatkan orientasi yang sama, dan kemudian dia mendapatkan kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan tujuan yang mau diarahnya, supaya dari situ dia kemudian pergi dan mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tujuan yang masing-masing Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Ya, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidupmu. Dan gereja berfungsi supaya ketika engkau ada di gereja, engkau mendapatkan arahan, engkau mendapatkan tuntunan, engkau mendapatkan jalan, engkau mendapatkan kendaraan yang pas untuk kamu,
menemukan kendaraan yang tepat, lalu kamu pergi membawa terang Tuhan, menjadi apa yang Tuhan kehendaki, melakukan tujuan Tuhan ke tempat yang Tuhan ingin kita berada, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, menjadi berkat. Sampai kita semua sudah menyelesaikan semua urusan kita di dunia ini, kita akan pulang kembali ya kepada Bapa yang di sorga, juru selamat kita, dan masing-masing kita akan menerima upah yang kekal itu. Itu kerinduan saya, teman-teman. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa melayani di GKI Immanuel. Saya tidak tahu, tapi kerinduan saya, selama saya ada, saya bisa membuat dan melihat teman-teman bertumbuh, teman-teman menjadi dewasa. Suatu hari saya sudah tua, saya bisa melihat gereja ini menghasilkan banyak orang-orang yang melayani Tuhan. Bukan cuma di GKI Immanuel, di mana-mana tempat. Di gereja Tuhan. Kita ini cuma salah satu terminal. Tapi saya berharap di terminal ini kita sungguh-sungguh bisa menemukan tuntunan untuk mencapai tujuan arah, tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, supaya kami menjadi dewasa, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat. Dan itulah yang nanti akan membawa kami menerima upah yang di sorga. Berkati anak-anak-Mu, berkati GKI Immanuel, berkati persekutuan kami. Tuntunlah kami bersama-sama bertumbuh, berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.